lagi di Pinkpot. Pinkal Podcast bersama saya. Saya siapa ya? Angga Toples. Toples. Angga Toples Mas, Angga Toples. Dan Black itu kalau Black sudah ada. Kan Toples sama Black. Udah ada aku Black. Ada. Iya. Mas Ferry nih. Mas Ferry. Ini Cobra ya? Dari Cobra. Iya. Ini Cobra Mas. Iya. Ini bintang tamu spesial lagi ya. Kemarin udah ada Mas Wawan. Mas Moyo. Ini mereka kan backline. Iya. Kita ada frontline-nya. Frontline-nya teaser. Dulanya saya jelas. Sama-sama frontline. Ada Mas Ian di sini. Iya. Ian teaser ya? Ian Teaser atau Ian tok? Ian belakangnya karena B-nya teaser. Ian teaser. Wah, Ian teaser. Ian Mana Mas Wawan teaser. Iya, Wawan TMG. TMG. Mas Moyo Moyo tok. Moyo aja. Iya. Mas Ian teaser. Itu tetap ada teasernya. Apa kabar Mas Ian? Alhamdulillah baik Mas Angga. Sehat. Mas Angga Toples. Aku baru tahu sekarang namanya ada Toples. Saya kebetulan Ligo ya. Toples. Sama Mas Ferry. Ferry Cobra. Ferry Cobra. Ini mungkin temannya Yanti Cobra. Itu siapa? Ada. Wawan tahu kan? Moya tahu. Yanti Cobra. Degan aku malah. Udah sih kayak gitu. Yanti Cobra ini. Itu libat nanti. Ini mungkin pemirsa perlu tahu ya, biasanya kan mic-nya agak tinggi ya. Ini Mas Ian sampai bawa mic sendiri. Ngomong sendiri. Oh, mic-nya dari sini. Stand mic-nya. Stand aja. Totalitas Mas. Itu dianggarkan ya tim kreatif ya. Iya. Jangan kelihatan susah loh ya. Karena aku lihat kemarin yang podcast berapa siapa itu. Stand-nya. Oh iya nutupi Mas. Oh, berarti Mas Ian itu apa namanya? Ngikuti podcast kita Mas. Iya. Luar biasa Mas. Mas Ian ngikuti loh. Nggak sengaja aja lihat. Enggak sengaja. Enggak sengaja ya. Tapi yuk nyimak sih. Nyimak, ada nyimak ya. Nyimak pas Moyo atau Mas Wawan? Nyimak semua. Beberapa sih, Beberapa ya, Mas, beberapa. Bahasan dari Pinkal Podcast. Pinkal Podcast. Baik teman-teman, malam hari ini bersama Mas Aduh enggak hijack. Cobra. Ini kayaknya gantian hostnya Mas Iya, Ian aja gimana ya? Jadi Dia nanyain kita. Jadi anu, Ian Pot. Iya. Tadi ada Yanti Cobra kan ada Ian Pot. Ian Podcast. Pinggian. Enggak ya. Pinkal Ian gitu ini. Oke Mas Ian. Ya, betul. Ini Mas Ian, aku. Oh iya. Iya benar. Kok malah aku sih. Iya. Berarti Mbak Papa ini ya salah-salah sedikit. Ya. Nah, Mas, Sekarang ada tim kreatifnya Mas. Oh iya, Luar biasa. luar biasa. Tapi Terima nulis kasih. skrip 3 hari. Padahal dadaan tadi ngene ora iso. Luar biasa. Mas gimana Ian menurut ini Ian? apa ya? Kan Vokalis. vokalis Iya. jelas. Melengking. Betul. Melengking toh. Itu bisa nyanyi itu sejak kapan Mas? Maksudnya apakah lahir Oh, iya. nangisnya sudah merdu gitu mungkin? Iya sih, kata ibu waktu itu begitu lahir gitu aku langsung nyanyi Black Dog. Wah, istimewa. Enggak bercanda. Berarti intinya setuju semua ya, maksudnya suara Mas Ian kan bagus ya. Kalau saya kan bertengkar loh, aku, bapakku ngomong elek, ibuku ngomong api, jadi keluarga aja itu bertengkar. Oh, iya. Suara api. Dilematis. Nah ini kan setuju semua ya. Sampai geger 3 hari kayaknya ibuku nggak mau ketemu bapakku itu. Gara-gara Pak Dumeng suaraku api-api. Nah ini Mas Ian kan jelas ya suaranya bagus. Nah, pas aku ini lancar kemarin. Kemarin pas Wawan mati kaya dia. Iya, bener. Lihat, iya kan? Bener toh? Groginya kemana-mana. Grogi. Ini tak kuat-kuatnya sebenarnya. Iya, itu emang jam terbang Mas. Iya. Buat dia buat mental. Nah, saya kan udah enggak punya malu. Iya benar. Nah, Terus Iya. mulai nyanyi lah. Mulai kapan ya? Sama ini pertanyaan kayak Mas Wawan kemarin. Sama. Iya. Iya. Kebetulan ibu itu dulu kan suka di kampung itu ada grup kasidah. Oh. Terus ibu suka nyanyi kasidah gitu kan. Nah, dari ibu ya. Dari situ aku kadang suka ikut ibu latihan gitu kan. Nah, dari situ awal-awal mulai itu masih kecil banget itu aku Iya, kecil banget. Kelas 5 SD kalau nggak salah. Jadi kan ibu juga sering kalau pas ada acara-acara
panggung gitu, aku suka ikut naik panggung gitu walaupun cuman pegang tamborin gitu. 5 SD. Emang udah haus panggung Mas. Tapi belum nyanyi waktu itu masih. Tapi udah haus ketenaran ya, panggung. Pengen bukan haus gitu ketenaran ya? Sih. Berani gitu pede. Iya, belajar. Oh iya. Belajar naik di panggung umur segitu. Kemudian kebetulan budeku kan juga penggiat penyanyi keroncong gitu kan. Nah dari situ Magelang. Tuh di Magelang juga. Dari situ aku belajar olah vokal bersama ibu sama Bude juga. Itu memang udah ada bakat. Betul. Semua. Ya ini yang menarik. Darah penyanyi. Ono sama dengan G. Iya. Dengan C. Ono kunci gini. Enggak ya. Padahal darah itu D. Ini menarik Mas. Ke arah darah itu D, bener D. Ini menarik Mas. Iya betul. Karena teaser itu kan, ini saya pengen nanya sebenarnya sebelumnya ya. Iya betul. Pada Mas Ian, kemarin saya lupa bertanya sama Mas Bawan. Saya nggak tahu Mas. Oh belum nyanyi ya. Mas Ian yang ditanya ya. Sorry ya, ini nggak apa-apa salah lagi. Teaser itu sebenarnya itu singkatannya apa? 3 serangkai. Oh iya betul. Atau apa? Teaser sendiri sebetulnya kan basicnya bahasa Inggris ya itu ya. Iya, teaser dari perayu. Teaser ya perayu atau penggoda gitu kan. Dan nama itu juga Wawan dapat sama Adi waktu itu daftar festival, kemudian dia kebetulan pas bawa kaset albumnya Yngwie Malmsteen kalau nggak salah. Yngwie Malmsteen. Di situ ada judul lagu yang berjudul teaser. Ya dari situ sih. Kalau ini singkatan sih disingkat-singkatin aja jadi T dari teh terus ser dari peminum teh. Saya tahunya dulu lah sama kok gabung teaser. Cocologi ya kalau zaman sekarang ya. Pengubeng teh. Teaser. Oh iya. Pengubeng. Iya. Pengubeng teh. Enggak. Saya duluan zaman saya latihan band-band itu kan dengan teaser itu kan debat Mas. Teaser kita 3 serangkai. Mas Wawan, Mas Adi sama Mas Moyo kita 3 serangkai. Dulu kan bertiga soalnya tahunnya toh. Itu penerbit buku tapi kayaknya Sa. 3 serangkai. Iya, ada ya. 3 serangkai. Merek ya enggak apa-apa. Iya. Tahunnya itu ternyata bukan ya. Dari lagu dari Yngwie Malmsteen tadi. Keren sekali. Berangkat dari teaser itu. Betul. Mas yang lainnya 3 orang itu kan Temanggung Mas. Mas Ian kan Magelang sendiri. Kok bisa nyemplung di Temanggung dengan teaser? Sebetulnya awal mulanya cikal bakalnya sih sebetulnya malah Wawan itu dia punya band di Magelang sebetulnya. Dia ada band namanya buruk sana Mas. Sebelumnya itu ada band namanya Kid Rock Band di Magelang. Oh ya betul, sering main di Magelang ya waktu itu. Napa Urbaya. Terus yang main gitar siapa Aji. Nah kebetulan di tahun-tahun 92-an itu aku direkrut masuk ke Kid Rock. Ikut gabung sama Wawan juga. Enggak, tamborin, megang tamborin. Ya tahu kan sih pegang tamborin. Mas Ian, terus kau juga ngedram walaupun itu ya nyanyi Mas, ya vokalis. Aku goblok. Kebetulan kan vokalnya waktu itu Kid Rock masih cewek semua kalau Nafa Urba itu. Nafa sama ada satu lagi siapa Mbak Yeti. Adiknya Boni. Mbak Yeti Boni keyboard. Iya. Bukan jadi berarti BRI bukan ya? Oh bukan, itu Bu Yeti. Iya, jangan. Kemudian sementara aku di Kid Rock waktu itu, aku juga ada band di Magelang namanya Jam Star. Oh, Mas Ian ngeband di situ. Mas Moyo. Ada juga di situ. Kebetulan di situ Moyo yang main gitar. Jam Star sama Kid Rock Band. Iya, karena Mas Bawan lupa, Mas Moyo lupa namanya bandnya apa, lupa sama yang ingat ini Jam Star. Itu dua-duanya band dari Magelang. Waktu itu memang band senternya di Magelang paling ya, apa maksudnya terkenal lah ya di Magelang. Bukan muda maksudnya. Usia kecil lah, masih muda lah. Oh gitu Mas Ian. Usia berapa Mas? Mereka aku waktu itu SMA kelas 2 itu berapa? 17-18 dan mereka adik-adikku masih di bawah. Oh gitu. Nah ini berarti kalau umur ini Mas Ian itu termasuk yang paling senior ya di antara paling tua. Paling tua. Tapi kelihatan paling muda ya. Iya, sama Mas Bawan
Apa kepikiran ya? Ampun Mas, guyon Mas. Kayak pemeran film Scorpion ya. Yang film baru. Keren ganteng banget. Oh Mortal Kombat ya? Oh film Scorpion Mortal Kombat ya? Salah. Mas Ian tampilnya sekarang kan kayak Yakuza itu. Amin. Keren ya. Rock sekali. Keren. Seneng. Nah, dari gabungan dua band itu kan terus ya namanya chemistry di antara Kid Rock Band sama Jemta, kemudian ketemu kebetulan Moyo sama Wawan mereka di panggung kan juga udah temenan. Iya. Nah, kemudian ada wacana waktu itu di Temanggung dari senior atau dari bapaknya Adi Ya. main drum, kemudian mereka coba buat band. Iya. Notabene itu yang dari Temanggung. Oh. Dari situlah tuh awal mulanya, kemudian dikumpulin ada Moyo, ada Wawan, kemudian Adi, kemudian Adit dan vokalisnya nggak tahu kenapa mereka memilih aku gitu kan. Kenapa Mas? Ya bagus lah. Mungkin ya karena waktu itu Adanya. Wah. Luar biasa. Waktu itu aku masih imut kali ya. Padahal kan juga ada Alek juga, dalam arti kan kedekatan. Iya. Alek sama Wawan juga deket, cuman mereka gak manggilnya ke aku karena mungkin chemistry ya. Chemistry, betul. Sering Chemistry. main band waktu di Magelang terus jadi satu di situ. Itu jodoh Mas, jodoh itu emang ya Sulit ya. karena kalau zaman dulu ya foto-foto Ganti kata selain jodoh apa Mas? sensi ya. Jodoh. Mungkin cocok ya. Iya, Cocok. Ya. Cocok, pasangan yang cocok. Pasangan lagi ya. Lihat foto-fotonya Mas Wawan, Mas Adik itu kan pas zaman muda tuh hampir semuanya sama. Wajahnya tuh mirip semua. Cuman aku yang oriental ya. Oriental. Iya. Kayak Lee Cheng Sui ya. Saru. Mau tak terjemahin enggak? Lee Cheng Sui enggak ya. Iya. Jadi emang wajahnya mirip-mirip Mas. Mirip-mirip ya. Mas Moyo sama Mas Wawan dulu kan hampir mirip berdua. Betul. Mas Ian juga potongannya juga sama belah tengah ini semua. Iya tahu tuh. Gondrong-gondrong ya. Gondrong. Oh, malah enggak gondrong ya kalau. Segini Mas. Enggak, Mas Ian enggak lah. Iya. Iya tapi segini. Iya. Pas video klipnya sebenarnya kan mereka misalnya Oh, itu pendek-pendeknya. Pendek segini pakai kacamata itu Iya. tuh. Itu imut loh Mas. Ini vokalis rocker nih imut pakai kacamata. Kan enggak nyangka. Enggak nyangka itu. Sekali. Banyak yang enggak nyangka dalam arti waktu kita ikut festival terus syuting video klip yang dikira sutradara kan belum pernah lihat penampakannya dari anak-anak, dikiranya dari lagu Cari Muka itu dikiranya apa ekspresi apa ininya keren-keren gitu kan. Ternyata nice semua. Tampaknya rambutnya masih pendek-pendek. Boyband semua. Saya lihat di TV loh, keren dulu di TV ya. Dulu masuk TV susah banget Mas. Susah. Bangga. Lihat video klipnya teaser yang pertama yang si Bandel ya. Dari muka kan pakai nggak kelihatan pakai apa? Iya, si Bandel ya. Pakai mes. Itu jadi nggak kelihatan. Iki sopo orang ngerti. Jelaskan pas dicari di si Bandel itu. Kebetulan pas video klipnya di Vatika. Betul di Vatika Sari itu. Juga orang daerah juga Mas itu. Temanggung tuh itu. Kurang tahu. Kandangan juga. Oh, orang tahu. Maron itu di Vatika. Itu setiap dimunculin udah nonton kabeh Mas, kutukan di depan TV itu. Wah, nonton seneng. Iya. Seneng ya, Mang seneng. Saiki mungkin dulu Mas. Iya. Dekat. Halo Mas Ferry. Iya. Mas Ferry Cobra. Dari Cobra. Iya. Nah, ini Mas Sampai mana Nah, tadi? Sampai mana tadi? Saya pokoknya nah. Yang di Cobra. Loh, jangan ke situ. Maksudnya Mas Ferry Cobra. Ferry Cobra ini. Saya tak nanya aja. Itu kenapa? Aku penasaran. Kok kenapa? Terang. Enggak, itu namanya Cobra kenapa sih? Nganu Mas, saya waktu itu takut banget sama ular soalnya. Jadi gini masalahnya. Tapi ya akhirnya malah jatuh Itu cinta. debat Mas Ferry ya? Hah? Debat Mas Ferry ya? Yang ini makanya. Habis ini aku bahas kamu. Jadi Mas Ferry itu di Semarang itu terkenal dengan James Cobra. Oh, jadi Cobra. Jadi panggilannya dia James Cobra sama di Semarang itu. Di Tadi James apa itu? di SK Iya. SK. Wah, bukan. Ampun. Medeni tenan. Nanti ya James Cobra Mas. Iya. Tapi dulu memang saya sering kasih ngapur dokter. Karena ada dokternya di sini. Iya.
Masih ada SK enggak? Enggak tahu macam nice guy. Sunan Kuning itu ya kan memang itu dulu terkenal di Semarang. Itu memang ada dokternya Mas, itu saya cover kerja aku. Kasihan yang ngedit loh. Dokter Selamat namanya. Oh ini tanpa edit Mas, tanpa edit dia los-losan, losdol gitu. Jadi James Cobra itu. Jadi mereka panggilnya Cobra. Dia memang matuk berbisa. Bahaya ini Mas. Ya buat cowok-cowok. Mas Ian. Ya, Mas Ian Iya, benar. Teaser. Kalau kemarin kan sudah kita skip ya karena untuk cerita yang apa? Sudah yang apa? Festival terus Betul. 98 sambil menunggu apa final. Betul ke Jakarta Mas Wawan. Nah, kita langsung skip loncat. Ke Mas Kenapa? Ian. Iya, Mas Ian. Kenapa Mas Ian memutuskan untuk hengkang terus ke Bali? Ini yang jadi Jadi pertanyaannya. ya. Oh pernah ke Bali juga teman? Ya maksudnya sering lah, maksudnya tapi ini memang pernah, maksudnya pernah Ditanyakan gitu, menetap. Mas. Oh gitu ya. Karena Mas Ian tiba-tiba kan ke Bali. Iya. Kan kita nggak kulik kenapa ke Bali nggak kulik. Kan iya ada orangnya kita kulik kenapa ke Bali. Terus Kenapa kita- nggak Kalimantan apa Lombok Mas? Ya ini dibahas. Oh iya. Enggak ini mau ditanya. Sorry ya. Mas, Mas. Kenapa ke Bali dan hengkang tadi? Ya betul. Ya maksudnya biar gak tegang. Mas. Iya. Kenapa nggak Surabaya? Enggak. Iya. Sambil Oh iya siap Mas. sambil lo enggak? Ya. Ini Santai aja. santai lagi. Iya nggak apa-apa biar ramai. Kenapa ke Bali. Surabaya? Bukan. Bali Mas. Bali. Iya. Terus Ya kenapa waktu itu tahun 9 setelah recording 96 ya. Iya. 96 kita di Surabaya, kemudian habis recording kemudian kita hijrah kan, ke Jakarta kan. Ya, ke Jakarta dengan ekspektasiku di Jakarta itu kan maksudnya kita akan mengepakkan Oh iya. dalam arti Bhinneka itu. yang tadinya kita di daerah produktif maksudnya ya latihan ya buat lagu Iya. dan lain sebagainya. Nah setelah Di Jakarta itu. harapanku setelah keluar album, setelah rilis album pertama itu di samping ada kelanjutan dalam arti promo album itu, terus kemudian kita akan membuat materi baru untuk next albumnya gitu kan. Tapi ekspektasi gambaran di situnya menurut aku ya justru malah bukan untuk menaikkan apa kinerja apa sinergi kita bermusik di situnya, justru malah mungkin juga dilema karena waktu itu promo nggak jalan dalam arti kondisi 98 Oh iya. Oh iya itu di ya. Jakarta seperti itu juga mempengaruhi. Nah, kebetulan di perjalanan maksudnya di personal my life Oh iya. itu juga naik turun kan karena Oh iya betul. kebetulan bapak di 97 itu bapak nggak ada. Sementara aku jadi anak pertama ibaratnya tulang punggung gitu kan. Nah dari situ juga mungkin mempengaruhi kenapa aku memutuskan untuk cabut dan ke Bali untuk bekerja. Oh, berarti intinya Bekerja dalam arti bekerja cut terus. lanjut Oke. bekerja. Ya, terus terang waktu itu adik-adikku juga masih sekolah dan melanjutkan kuliah kan. Mas Ian berapa saudara? Ketiga. 3. Nah ini salah satu alasan juga aku kenapa cabut ke Bali. Oh gitu. Aku sebagai maksudnya bisa membantu adik-adikku untuk luar biasa. kuliah di situ. Kemudian Pengorbanan. itu satu, keduanya aku juga pengen belajar entertain. Entertaining. Sementara di Jakarta nggak aku dapatin dalam arti kita Off-airnya itu ya. untuk main manggung Main-mainnya gitu itu kan. ya. Waktu itu memang kita nggak berorientasi ke sana, mungkin dari teaser gitu. Iya. Nah, saat aku ada tawaran ke Bali, ya udah aku cabut ke Bali.
Long trip. Bukan long trip. Penyanyi ya, single. Ngamen ya. Ngamen. Kalau orang bilang ngamen. Jadi main kafe to kafe. Ya, makanya aku tulis surat ke anak-anak. Sorry, aku mundur dulu untuk sementara waktu. Maksudnya, aku ada sesuatu yang pengen aku dapat di masa-masa produktif waktu itu kan. Dalam arti aku Itu berkarir di di usia berapa? Mas 25. 98 itu Enggak usah. 25. Ya. Wah. 25. 25. Iya, usia 98 sekitar usia 25 aku cabut ke Bali dan di sana main cafe to cafe, dalam arti aku nyanyi di sana sama band. Tahu nggak pemain gitar itu dia legend juga. Dia kalau teaser waktu itu menjadi juara Lok Selebor yang ke-8 ya kan. Nah, gitarisku yang di Bali itu dia yang pertama kali juara Lok Selebor. Pertama kali. Iya, jadi Mas Manto. Itu tahun berapa itu? Iya. Mas Manto? Iya, Mas Manto. Harley Angel. Harley Angel Iya, ya. tahu. Saya tahu. Iya kan, Itu. tahu. Wow, legend Dia banget. Mr. Bluesman. Iya loh, Mas. Bluesman itu. Wih, kayak ngerti aku. Iya. Keren ya. Nah, aku gabung sama bandnya dia. Namanya waktu itu bandnya Gecko Boys. Gecko Boys. Gecko Boys itu tokek. Tokek, ya. Gecko Boys. Jadi ada sekitar 4 kafe kita main. Itu 1 minggu main terus, off-nya cuman 1 hari di hari Minggu. Dan itu vokalnya cuman 1 loh. Luar biasa. Kamu pernah long trip kan, lu bayangin ya kan? Bayangin, iya. Band long trip Iya, atau paham. satu band itu Iya. paling enggak 3 lah dalam satu kafe. Padahal di Bali satu malam sekali main itu kadang sampai 3 sesi. Jam 10 sampai jam 3 pagi. Jam 4 pagi lah. Iya. Itu pulang nggak sadar Mas. Iya pasti. That's normal. Yes, normal. That's normal lah. Pulang nggak Aku sadar. yang nggak pernah sih. Iya. Nggak tahu. Iya Berarti di Mas- situ iya. beer, free Iya, drink kan. Free drink pokoknya. Ya. Pokoknya rockstar Kalau lah. aku sukanya itu ya Susu gitu ya. whisky coke dong. Whisky. Oh, Iya, whisky, whisky. ya. Free drink and free girls. Ya. Nggak tahu. Aku jadi paling bingung lah. Nggak kosi aku. Boxing chill, boxing Iya, kurang chill. Ya, yang jelas iya satu minggu 6 kali dalam 1 minggu itu kita main dari Tapi kafe ke berat, kafe Mas. itu. Memang dan waktu itu Apalagi kan frontline loh. sound audio juga nggak seperti belum sekarang sekarang. ya. Iya. Kalau nggak bengok teriak bener gitu. Oh, tapi emang itu di situ gocokannya Mas. Gojeklan. Iya, 3 bulan pertama aku udah give up give up, aku pengen pulang. Serius. 3 bulan pertama aku nyanyi di sana. Karena tekanan materi atau tekanan atmosfer di sana? Iya, dari repertoar lagu beda, ya kan? Ya, Sama di Jakarta apa di Semua. Bandung beda. barat semua atau lebih. Dan audiensnya juga kan Bule-bule, Australia semua. Western semua. Western. Dan disitulah dituntut harus spelling bahasa Inggris Bahasa harus Inggris, oke, ya. harus Emang benar. bagus. Mm-mm. Emang benar. Iya kan? Nah, Iya. pressure dikomplain sama tamu Iya, itu sama audiens itu sering banget dan itu menjadi salah satu pressure. Tapi aku kembalikan lagi, di samping ada motivasi dari temanku yang main bass waktu itu, Kin namanya. Kin. Udah jangan pulang dulu, pokoknya nanti kamu pasti betah, pasti bisa. Iya. Ya, Di memang. situ ya, dan Hal yang tujuan aku ke Bali juga pengen belajar entertain kan. Apalagi frontliner ya harus Iya, benar-benar benar. komunikatif Iya, sama komunikatif. ini juga ya. Bahasa Inggris masih belepotan awal-awal gitu kan. Aku ngucap salam aja masih dicatin ya. Well, good evening ladies and gentlemen, welcome to bla 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 bla, itu masih baca. Ini pada sekarang Oh iya. Dan akhirnya karena terbiasa ya. iya, Jadi semua bisa. karena terbiasa, karena jam terbang ini. Amonito. Oh itu Italia ya. Ya nggak apa-apa Iya. sih ya. Mosquito. Salah Itu satu- benernya itu Inggris. Ya, pengalaman banyak pengalaman yang didapat dari situ. Nah, kalau pahitnya sama manisnya banyak mana Mas? Pahit sama Di Bali manisnya. itu. Banyak manisnya sih. Wah. Wow. Aku juga Banyak manisnya.
Ini apa kita pengen bahasa Inggris aja? Oke. Jangan. Ini keren ini. Can you talk? Great. Gitu rola. Ya, enggak tahu ya tadi kan pelajaran itu enggak mau bercanda. Mbak cantik loh. Oh, Kasihan Mbak cantik loh ini. presenter. Halo. Kita. Halo cantik. Halo cantik. Dia enggak tadi. Ya. Ngebut salah. Iya. Lanjut. Iya, banyak cantik. Cantik. Banyak manisnya sih. Banyak manis ya. Banyak manisnya. Manis ya. Tapi Yang kalau- jelas fun. Aku bekerja di situ. Bener. Setelah melewatin apa yang tadinya berat, Pressure tapi agak berat. pressure berat, akhirnya setelah bisa adaptasi, ya bisa. Nah, ini hikmah yang perlu kita petik. Nah, Jadi jangan menyerah. betul. 3 bulan pertama adaptasi harus Memang berat ya. betul. Semua Semua orang ya. kerja seperti Betul. itu. Seperti itu. Apapun segmen bidangnya kerjanya tetap pertama kali memang kita Betul. agak nggak betah, nggak terbiasa. Iya, Memang kalau betul. udah terbiasa pasti akan Betul. jelek. Saya sendirian ya 3 bulan itu berat sih. Oh enggak. Kok ini mau tekan sendiri kan? Sambat, bener. Bercanda. Repot sambat. Enggak bercanda. Oh, udah dapat yang itu di BRI. Enggak tadi. Iya. Enggak tadi Mas. Iya, ini enggak tahu. Enggak. Enggak mudah. Mas. Ketika Mas Ian di Bali, itu saya pengen tahu apa ya? Seneng apa nggak? sering kontak-kontak dengan mereka bertiga yang di Jakarta itu? Dan responnya seperti apa? Apakah wah yang ini malah minggat sekolah ngopo toh lah itu seperti apa lah? Ya setelah aku tinggal mereka tetap move on ya. Iya, move on Arti dengan teaser anak itu ya. dengan Alek dengan materi-materi yang baru gitu kan. Tapi tahu itu Mas apa alasannya tahu mereka? Ya Adi sering kontak. Ya maksudnya tahu alasannya kenapa Mas Ian terus ke Bali? Mereka tahu gitu. Iya, Ya. mereka tahu. Bukan tiba-tiba menghilang terus lost Enggak, contact aku gitu. tulis surat Dan kan ke menerima mereka. juga ya maksudnya untuk dari teman-teman teaser juga menerima. Oh iya Mas, zaman surat Mas dulu belum Iya, ada surat HP Mas. Ku Iya. terima suratmu dan ku baca jancuk. Menerima sih. Menerima. Ya. Menerima dan- suratnya apa? Menerima suratnya. Keadaannya ya betul. Itu. Itu kan ya. Nah, setelah di Bali itu berapa tahun Mas? Hampir 3 tahunan aku. 3 tahun berarti sekitar tahun 2001 ya. 2000 iya 2000. Nah, 2001 itu Mas Ian Saya TK loh itu 2000. dengan yang undip Mas itu. Aku ngerti dengan saya mijeti teh poci itu aku ngerti. Ngerti kan? Ketika beta buka barang gini mau. Ya enggak. Tapi pengen ke Bali lagi ya Mas? Ya jelas Mas. Iya. Untuk holiday. Iya bercanda. Ya. Tapi maksudnya akhir-akhir ini maksudnya sering ke Bali juga gitu apa? Oh, udah lama. Udah lama. Udah lama enggak? Pengen Nanti sih main sana. Ikut hasil Temanggung Tour Travel. Wah, iklan enggak apa-apa ya. Masih kalau tour travel. Jangan lupa open chair kursi buat besok hari Sabtu di Pacitan. Enggak ya? Enggak ya? Udah full ya? Sudah full. Iya sudah. Iya. Tekan ya. Iya, Mas Ferry. Ternyata aku baru ternyata kobranya itu dari film. Sudah tahu. Film. Iya. Ya, setelah aku 2001. ke Bali ya mereka tetap move on. Ya, Terus buat kan Mas Alek project. tahu buat single udah capek itu. Udah capek. Salah tuh. Salah judul. Salah judul. Kok bisa Mas? Nah ini. Nah, Nah, ini. Kenapa salah judul? ya nggak tahu ya mereka yang buat ya. Kan kalau aku sih kalau Iya Mas ini. Wah, ini iya benar. Kok cuma jalan ketawa. Ini aneh ini. Ada apa dengan udah capek? for me, bagiku ya, menulis sesuatu, menulis lirik itu merupakan salah satu refleksi. Kalau kita sebagai seniman ya, mungkin itu salah satu kelebihan atau gift, ya kan? Iya betul. Saat kamu menulis saat ini, mungkin kamu sudah melihat dimensi ke depan. Wah. Barangkali itu. Sebuah doa ya. Ya, enggak, lebih maksudnya lebih ke kayak pandangan ya, maksudnya Iya. kayak pandangan. refleksi Refleksi ya. apa yang kita lihat ke depan, mungkin ada gift seperti Ada itu. gitu Nah, juga ya. Feeling lah ya. kenapa kok dikasih ini terlepas dari Ya, aku ya, mereka memberi judul kok udah capek nggak tahu.
oh ini ada yang salah bagiku, ada yang salah itu. Belum kok udah capek, baru album kedua udah capek. Ya capek ya kan. Tapi memang bener. Terus ada single satu lagi. Iya. Yang males. Yang males. Nah, saya males. Itu tambah males. Kamu bangun tidur males namanya. Iya betul. Ini bukan ngomongin karya mereka. Ya memang kalau kan dari jajarannya kan jelas cari muka, Mang. Kita lagi cari muka di festival. Kemudian si bandel, emang mereka semua bandel. Makanya setelah aku ngeh di situ, setiap nulis apa menulis lagu apa lirik apa judul hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan sampai nulis hati-hati. Pegat loro. Ya kadang itu jadi refleksi. Mending pegat. Mending minggat. Ojo, jangan. Yang baik-baik aja. Ya. Ketemu jodoh. Ini harus nulis itu. Ning BRI Tresnoku kecantol. Ya. Menurutku seperti itu menurutku. Ya, masuk akal sih, boleh. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai udah capek. Udah capek. Oh, udah capek. Masian. Ini tim kreatifnya nyimak gak ya sebenarnya ya? Ini nanya loh, kita nanya ya. Oh nanya nyimak ya, siap ya. Kan balik kan kan ya balik ke Jakarta 2006 dari Bali. Kemudian waktu aku dari Jakarta ke Bali pengen belajar entertain dengan perform di panggung dengan audience western ya kan. Di situ udah merasa dapat apa yang aku pelajarin. Akhirnya ada mindset aku pengen belajar recording lagi dan di situ aku udah bawa udah married, aku bawa anak istri ke Jakarta. Aku balik lagi ke Jakarta. Nah, tahun 2002-an itu awal-awal 2002 gitu. Awal-awal waktu itu digital recording sedang marak-maraknya. Muka godong lah ya, naik daun maksudnya. Kan gitu. Iya tahu maksudnya. Up the lift. Naik daun. Iya naik daun. Terus naik daun ya, terus awal-awal di situ aku kebetulan waktu itu buat proyekan sama teman-teman anak-anak dari Jember. Di Jakarta. Iya di Jakarta. Waktu itu ada gitaris, kalau kamu tahu dia gitarisnya Kaimana Band. Ada namanya Mas Agus Murdok waktu itu. Mas Agus Murdok. Dia kebetulan mau buat project baru dengan nama Songo Band. Songo bukan 9 band ya? Songo. Itu basecamp di Bintaro waktu itu. Nah, di situ awal-awal aku belajar recording digital. Di situ aku jadi vokal juga project cuman ya prosesnya bukan artisnya. Enggak, aku ikut nyanyi di situ. Cuman awal di situ ada digital recording itu pengen tertarik di situ. Gitu. Tapi proyeknya juga enggak begitu lancar dan enggak begitu jalan. Gimana, Mas? Ya kita coba buat album cuman enggak terrealisasi jadi album. Kalau menurut Mas Ian sendiri dengan hal-hal seperti itu ya di teaser, sorry to say ya, mungkin saya anggap Mas Ian jauh dari ekspektasi. Mungkin ya. Terus ke Bali mungkin sudah dapat apa yang didapat, kembali lagi ke Jakarta mungkin kan itu down lagi Mas. Iya. Trauma enggak mesti dengan kota Jakarta gitu mesti? Oh enggak. Kan ada toko di Jakarta juga. malah jadi salah satu itu salah satu energi baru. Oh malah energi baru. Dari bayangin loh kejenuhan kamu yang tadinya di Bali itu toh. Maksudnya kamu kan juga pernah main band, long trip apa capek. Kejenuhan dalam main band, pengen refresh. Nah, dari situ udah aku dapat terus nyanyi yang tiap hari juga ketoke butuh energi yang baru. Akhirnya aku switch. Aku berhenti dulu nyanyi. Aku di situ setelah dari Bali sempat pause hampir 1 tahun nggak nyanyi sama sekali.
Tapi di Karena Jakarta? high note aku udah di Jakarta. Jakarta ya? Aku nggak bisa. Anak SD itu ya? High note udah nggak bisa Oh iya sampai hilang karena kuantiti nyanyinya terlalu banyak. Saking seringnya nyanyi ya. Iya. Nyanyi. Nah, Sebenarnya dari kesan situ sebelumnya, pause hampir 1 tahun tidak nyanyi, kemudian 2002 baru mulai lagi coba pelan-pelan buat project. sama yang Songo Band itu. Iya. Nah selama di Jakarta itu kontak-kontakan Mas dengan teaser waktu itu? Iya. Sempat kontak-kontak nggak? Gimana? Cut. Terus. Oke. Setelah di Jakarta sempat kontak-kontakan sama anak-anak, cuman dengan kesibukan masing-masing ya. Sementara aku sendiri waktu itu juga sudah berumah tangga, terus yang lainnya juga Belum. nggak tahu. Kayaknya belum. Wawan yang sudah Iya, berumah betul. tangga ya, tapi Moyo sama Adi belum. Belum. Nah kesibukan di situ juga. Saya datang ini Mas Moyo, Mas. Iya ini. Udah mati ya di aja ya. Iya. Nah dari 2002 kemudian aku coba belajar sendiri untuk recording digital dan 2003 Di Bintaro itu setelah Songo Band nggak jalan aku belajar sendiri digital recording. Kemudian 2004 aku sempat bantu masuk di dengan komunitas musik ekstrim ya, musik ekstrim underground di situ. Sempat kita buat Revolution of Sound, kompilasi Revolution of Sound. Di situ ada Purgatory, ada Inner Beauty, ada Purgatory Mas. sempat dengar ya. Di situ ada bandku sendiri. Biasa loh ini Mas. 2004-an. Keren loh ya. Ini banyak anak-anak Anak hardcore semua underground ya. Ini undercover. Itu underwear. Ini kok undercover? Ada ultimate. Oh ya, rilis 2004. sempat rilis itu diambil dari Cuma dulu di Itu yang jelas Mas, ya. sebelum 2005 ya? Oh 2004. 2004. sempat masuk di major label itu waktu itu betul. Sony ada anak apa ya kayak Anak subnya apa? Sub- subnya itu ada Sony itu ada. waktu itu ada PRS Progressive Rock Society kompilasi itu diambil sama mereka Itu sebenarnya mayor label. sempat rilis. Cuman komunitasnya intern. Ya tadinya kita mau indie kan. Indie. Mau indie kemudian diambil Sony 2004. Belum ada indie udah ada Mas Ian. Wah Di indie loh, biasa. Mas. Itu band aku gabung sama band Back Off namanya di situ. Purgatory itu. Nah, kontak-kontakan waktu itu aku sempet tuh jalan ke Logis Logs Labor. di Logisnya. Logis. Waktu itu kantornya di Kemanggisan kan. Itu apa bedanya Mas? Aku bingung. Log Labor sendiri, enggak. sementara Logis itu isnya itu kan Indo Smart Sakti kalau nggak salah ya. Oh. Jadi Oh gabungan ya, antara aku Log sering dulu kalau muter-muter kaset tulisannya itu. Ya aku kesok Video? Enggak, maksudnya sarser-sarseran akhirnya rusak Mas. Sampai di itu tuh zaman dulu kan pita kaset. Teaser ya. Iya. Pengubang teh. Salser. Nah sempat tuh aku silaturahmi lah ketemu sama bukan bukan. ke label kan. Kebetulan yang ngelola waktu itu adiknya Log. Adiknya lo. Ya, Ibu Liwa. Nah, waktu itu aku bawa band ketemu beliau terus waktu itu Jamrud sedang naik kan. Oh iya, Jamrud. Nah, beliau saranin mau coba ini tanpa sepengetahuan anak aku belum pernah cerita ke anak-anak teaser. Mau coba kamu gabung lagi sama mereka buat satu materi, nanti aku buatin video klip sih. Beliau sempat ngobrol kayak gitu. Cuman waktu itu kondisinya juga nggak tahu kemana, si Moyo nggak tahu kemana, Ya, terus Mas Moyo Bawan mungkin sibuk itu, Bawan sibuk, ya. Adi juga sibuk untuk ngekontak mereka pun juga susah gitu loh. Dan hal itu juga nggak terrealisasi. Padahal dari deep heartnya Mas Ian pengen ya. Ya sebetulnya kalau ada kesempatan itu terus kita bisa gabung terus buat satu materi, barangkali pas waktu itu mungkin bakal dibuatin video klip satu. Iya. Tapi Mungkin buat single ya, album kalau dari yang ceritanya Mas mereka Moyo yang kedua. mungkin
Mereka juga ada sisi apa ya? Pas waktu itu juga tahun-tahun jenuh. Iya, Mas lagi. Wawan juga sibuk dengan apa? 2004 ya. Iya, Mas Adi juga lagi simpang siur ke mana ke Tip X itu ya. Iya, barangkali Iya, ada jadi transisi ke situ. seperti itu. Jadi ya memang belum klop aja Mas. Iya. Ini kalau jadi tuh bagus punya 2004 itu bagus loh. Ini info yang kita nggak tahu karena kita tahunya Mas Wawan, Mas Moyo. Saya TK 2004. Tadi 2001. Ya, berarti TKDO ya. Iya. Oke. Nama panjangnya Mas Ian. Oh iya, Mas. Nama Yang panjangku mana? biasa. Iya, lu. Ya aku kalau di nama pencipta lagu aku tulis Dwi L kadang ya. Apa? Dwi L. Dwi L. Nama panjangnya Dwi Lestarianto. Oh, Dwi Lestarianto. Iya, kakak yang pertama meninggal terus. Oh iya. Saya anak pertama Dwi Jadi anak juga. kedua. Mas. Iya. Dwi Sabto 27. Mas lahir saya tahun 27 Februari. Mungkin ada yang tahu nanti di kode saya. Ya. Dwi L. Oh, iya. Dwi Lestarianto. Kita sama-sama Dwi loh, Mas. Iya. Wes. Ya enggak apa-apa. Aku Angga sendiri. Muhammad Dewi. Mas Dwi. Oh. Bukan Mas Ian ya. Terbawa banget nama saya sendiri. Kelingan mantan-mantan lah yang ngundang Mas Dwi. Mas Dwi kayak apa? Oke Mas, langsung kita loncat ya dari 2004 tadi, terus ketemu dengan teaser di mana? 2006 di RCM Mabawan, dia Mas Ian ke backstage. Kita langsung loncat ke 2014 ada namanya reunion Reunion, di betul. BCA. Oh iya. iya. Ada Sempat ada event itu Iya. 2014. Gimana Mas prosesnya itu? Prosesnya Kok bisa sampai ketemu lagi di situ? Iya, dari Wawan kan, dari Wawan kan kebetulan pas waktu itu ada event Al itu ya. Al ya ketemu. Oh iya. Kemudian Ghazali ya waktu itu. dan teaser yang ngiringin kan waktu itu kan. Oh iya. Terus kemudian ya udah di ini aja sekalian kita reunian, kita buat perform di Temanggung gitu. Itu seneng banget itu Mas. Tembak tidak ya. Tembak. Itu Al itu. Saya penggemar. Tetap teaser. Oh iya. Saya suka penggemar teaser juga. Mau nonton, cuman tiketnya mahal Mas. Iya, mahal pengen mahal nonton di daerah. Larang, diumpuk-umpukan itu aku males. Pinginnya Ini bludos ya jenenge. oh, enggak. Ya dulu waktu itu ya mampu lah beli cuman Oh iya. waktu itu saya lihatnya itu Apa pura-pura jadi panitia biasanya so ada loh kayak gitu tuh. Pura-pura jadi. Maksudnya event itu saya lihatnya lebih ke alnya, bukan ke teaser reunionnya. Jadi buat saya itu iki pakai al ini gitu. Bukan untuk teasernya. Jadi Iya. buat saya sih kurang marem, cuma 9 berapa lagu itu Mas? 7 atau berapa itu sedikit orangnya. Sedikit ya. Sedikit banget itu. Ini enggak Ya berharap dari reunian 2014 itu akan ada Nah, apa berikut. KPU, saya KPU juga KPU-an. teaser itu teaser. Cuman KPU. cuman kembali lagi ke kesibukan Konser masing-masing gitu kan. Terus kesibukan. nggak bisa fokus di teasernya. Fokus ya. Begitu. Tapi ini bikin karya sendiri ya Mas? Nah ini maksudnya. Nah, kalau bikin karya aku selalu zaman-zaman Ringback Tune itu Ya, lumayan RBT. banyak lagu-laguku yang dipakai. Oh. Maksudnya Contohnya salah satunya ya kalau kamu tahu lagu Pusing Setengah Mati yang dari Syahrini, Oh iya. masih yang buat. itu laguku itu. Luar biasa. Karya. Ya makanya ceritanya dengan Dwi L Mas yang teaser kan dia tahu. Karena kok Dwi L. Bagus Dwi, enggak apa-apa. Enggak kalau nama pencipta lagu ke apa maksudnya hak intelektual pendaftaran di akta itu kan harus nama lengkap. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Mas Itu bro, modelnya- saya langsung makan bro, saya Dwi. Dan di situ di lagu itu yang produksinya ya serahin ke Wawan. Oh gitu. Wawan 50% Itu untuk arrange. modelnya itu lagunya Mas Ian dibeli atau Mas Ian tetap sebagai pencipta? Hak pakai. Hak pakai. Pakai. Jadi di situ ada advance royalty pemakaian lagu, kemudian ada hak royalty untuk royalty dari lagu itu sendiri. Syahrini ya. Syahrini. Salah Tahun satunya 2000. ya itu ya. Salah satunya. Salah satunya loh. 2000. Berarti kan banyak. 2010 2011 ya. Teman-teman RBT itu. Iya. Itu lumayan. Terus ini masih berkarya sendiri nggak Mas? Maksudnya Masih. mungkin YouTube channelnya ini di sini. Wah ini menarik. Nah, betul. Aku masih menulis
banyak lagu-lagu mentah yang bakal dirilis. Cuma Sama Mas Moyo? Enggak. sama Mas Moyo apa yang ditulis ya instrumental. mungkin yang next Jadi project. Mas Moyo kan ada beberapa lagu yang ada syairnya loh. Mungkin Ada liriknya loh. next projectnya Iya, bilang dia kayak mungkin akan ada kolaborasi. Di Mungkin situ. duo-duo ya. Enggak, di 2021 kemarin aku sempat nulis buat band Magelang anak-anak itu namanya Football, Rockshot. Oh, Rockshot yang Rockshot, ya. anaknya Mas Om Yani Ya, itu laguku dia Oh, itu Mas yang apa? Bintang apa nih? jadi bintang. Jadi Bintang. Itu masuk Spotify loh Mas. Kemudian sebelumnya juga pernah dipakai siapa tuh yang nyanyi Aziz tuh bandnya waktu itu. Aji satu. Enggak Aziz apa bandnya tuh yang Ajis. Azizi itu. Oh, Aziz. Apa nama bandnya? Blackout ya. Blackout. Iya. Itu sempat kemarin buat project sama anak Magelang pakai laguku juga itu. Apa yang namanya sebelumnya? Bandnya Jitu. Jitu. Kemudian ganti nama nggak tahu sekarang apa. Bon ya. Ya jadi tetap nulis. Masian juga. Nggih. Ketika lagu loh Mas. Tepuk tangan. Thank you. Iya. Itu Dwi. Oke. Jadi sekarang Mas Ian selain arranger, apa pencipta lagu ya, Iya. kemarin ya, vokalis juga. Terus ini yang dengar-dengar dengan proyek Mas Moyo itu kan ZEP, Wah, ini Zaman Edan Production. zaman Itu itu apa, produksi. Mas? Apa itu, Mas? Dan mau kemana? keinginan aku pribadi untuk mempunyai production itu dari dulu pengen banget ya Dari dan dulu gede ya. Belajar Digital kemudian terus masuk ikut gabung di Republik Cinta Manajemen bersama Wawan waktu itu. Kemudian sementara aku di Jakarta sendiri kan waktu itu kerja juga di studio musik. Iya. Maksudnya sebagai operator recording. Nah, di situ dengan ilmu yang aku dapat dalam arti diproduksi audio aku bisa. Kemudian aku juga sempat belajar banyak visual di video baik ikut PH maupun di RCM sendiri. Dulu ada RCR kan namanya Republik Cinta Cinema Republik Cinta Cinema waktu itu aku sempat belajar juga di situ. Mungkin C ya, sinema. bukan S. Nah, dari ilmu yang aku dapat itu kemudian timbul kayaknya passion. asik nih kalau punya production gitu. Pengen sih. Nah kebetulan setelah kejenuhan lama di Jakarta itu tahun 2018 aku moving. Aku balik lagi ke Magelang. Dan keinginan itu juga masih ada dalam arti pengen buat production itu makin gede gitu. Berarti ini rencana memang sedang bikin production ya, Mas, maksudnya? Iya. Oh, Iya. luar biasa. Kenapa di Temanggung? Kenapa Mas Moyo? Mas Moyo sendiri sebetulnya dia sudah punya wacana ke situ dalam arti satu frekuensi. satu visi. Satu visi. Dan Satu malah visi ya. malah dia sudah mempunyai Satu cita-cita. kayak ibaratnya aktenya Zaman Edan Production itu malah sudah punya aktenya. Nah, dari situ akhirnya ya udah ngobrol, ya udah ayo kita gedein aja ini, kita bareng-bareng awal-awal kita babat alasnya. Semuanya. Luar Tinggal biasa. untuk sementara ya kita jalanin di project kita sendiri dulu. Sementara ini Moyo ada project solonya, kita buat itu jadikan Kang babat alas ya. Bukan kita Mas, bukan kita. Bukan. Tadi kan kita. Moyo kan kita loh. Enggak. Percontohan itu apa sih namanya? Kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Maksudnya kalau project sendiri gitu kan kita enak ya nanti. Tapi itu bagus Mas. Itu buat untuk jenengan-jenengan itu Mas Moyo, Mas Ian itu kan kita anggap sebagai role model. Jadi Betul. kalau
role modelnya dengan contoh seperti itu ya di bawahnya mungkin akan semuanya ngikut Mas. Iya. Amin. Itu harapannya kita mau ngikut. Jadi iki lho contoh para penggedemu koyo ngono masuk dhewe arep stuck ning kene ya itu. Iya. Itu sebagai pecutan buat Betul. junior lah. Ya. Yang jelas kalau mudah-mudahan bisa, maksudnya industri musik di daerah khususnya di Temanggung maupun Magelang itu akan semakin bersemarak gitu loh. Dan mungkin kita dengan pengalaman kita yang ada nanti kita bisa berbagi deh, maksudnya kita sharing-sharing, siapa tahu nanti terus ada wacana, terus bisa dapatkan solusinya, terus bisa bantu teman-teman yang lain, dalam arti kita ayo gedein lah kita industri musik, produksi musik apa video maupun audio itu di daerah, ayo kita bangun bareng-bareng gitu loh. Punya rencana besok kan Mas Moyo main di backstage juga pernah ngomong ingin ada macam workshop. Ya. Jadi misalnya memang butuh tempat atau mau di bingkai kita bisa. Kita semua sediakan untuk visi misi Mas Ian, Mas Moyo, Mas Wawan. Kita siap bantu lah. Nah, iya, sangat ini menjadi apa ya, solusi bagus bila kita melakukan workshop di mana kita mungkin bisa undang dari pelaku industri digital. Nah, industri digital entah itu dari Jakarta, entah itu dari Semarang, entah itu Jogja, kita ngumpul di sini bareng-bareng, kita ngobrol gimana caranya biar industri musik di daerah khususnya Temanggung, Magelang dan Jawa Tengah ini bisa semakin bersemarak, semakin maju gitu. Semua dilepas PPKM Ya, kita harus gas lah genjot. Pokoknya intinya berkarya. Pokoknya yang penting semangat ya Mas Ian, tetap mudah-mudahan juga sehat selalu. Karena di era digital ini kan semua, menurut aku ya, semua semua orang yang berkreativitas dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi viral atau menjadi terkenal di sini. Karena semua orang bisa jadi artis. Iya, betul. Kamu percaya nggak itu Billie Eilish? Billie Eilish itu dia, kalau aku lihat di YouTube itu kayaknya dia waktu itu di apa namanya mobil yang acara apa sih itu? Artinya dia dalam memproduksi musiknya itu bukan di studio yang besar gitu loh. Maksudnya dia bekerja dengan kerjasama dengan kakaknya, dia recording di home recording, tapi dia bisa menjadi besar. Penting sekarang berkarya, semangat Mas, karena kucing pulang marah-marah sukses itu toh, maksudnya 6 juta loh viewernya. Jangan sampai kalah dengan kucing lah ya. Itu di YouTube keren loh itu. Iya. Saya pengen bikin, saya nggak punya kucing gitu, jadi nyutingnya dinding, gitu. Meja. Absurd tenang. Tapi siapa tahu viral ya, maksudnya ini nggak punya kucing tapi judulnya gitu. Ya pokoknya nyutingnya ya PT, ada itu. Ya kan nggak punya kucing. Iya bercanda ya. Jangan kubra ya. Jangan kubra lagi ya. Oke Z. Ya, siap. ZEP punya misinya seperti itu ya, intinya. ZEP Zaman Edan. Zaman Edan Production ya, dari Mas Ian dan Mas Moyo. Harapannya juga mungkin Mas Wawan juga gabung juga nanti ya. Ya, mudah-mudahan mau bergabung. Ya kita gedein Temanggung bareng-bareng lah. Ya, siap. Ya kita siap. Ya kita eranya digital, kita juga coba sesuaikan. Ayo kita berkreativitas. Ya. Terus kalau solusi untuk jualannya yang dulu kalau kita jualan CD, jualan ini sekarang kan bentuknya udah digital ya. Betul. Digital. Dan itu sudah terbuka lebar dalam jadi intinya tadi kalau kesimpulannya kan tokonya sudah ada, barangnya belum ada. Betul. Nah, ya, pembeli sudah siap. Iya. Jadi kita hanya buat barangnya aja. Betul. Itu aja. Punya gitu Mas ya? Ya. ZEP ya, pokoknya sukses untuk
Mas Ian, Mas Moyo, Ini dan ada Mas Wawan. pertanyaan nggak? Oh nanti ada. Oh iya, Jawab dan pertama cepat. ini sponsor ya, Pingkal. Sponsor, ya, Iya, Pingkal ini ini sekarang kita seragam ada baru. sponsor ya seragam. Itu Kalau yang mau seragam ngajak tanding bola nggak Ini apa-apa. seragam podcast apa? Ini sebenarnya bentuknya seragam bola tapi badminton mas. Iya buat volley. Voli bisa, sepak takraw. Ini buat renang kok. Iya karambol ya kemarin ya, ada karambol juga pakai ini. Enggak, tapi ini main bola ya jelas. Ini kalau ada yang Oh mau nggak ada nantang, gambar bolanya ya? Di bawah masih celana. Masih ada besar bilang mesti. kalau ada yang mau nantang kita boleh ya, kita menerima tantangan ya Pingkal ya. Silakan. Klubnya apa namanya? Nantang. Pingkal FC. Pingkal FC. Pingkal Iya. Fans Club. PFC. Pingkal FC Mas. Apa FC-nya apa? Football Club. Oh, football. Inggris. FB-nya mana ya? Football Club. Football Club. Karpula Mas. Ada B-nya bener angin. Iya, Kudunya ono FBC B ya. Ini harusnya siapa ya? Salah. Black. Saya sendiri ya. Iya. Oh iya. Siap. Oke Mas Pertanyaan ya. Ian, terima kasih. Oh kita pertanyaan dulu atau kuis dulu? Oh pertanyaan. Langsung Bisa. kita ada Gimana? semacam Kuis. game ya. Apa? Game. Interaktif. Interaktif. Iya. Dan Luar biasa. Kelihatan Saya- irgasem. iya. Dari jaring. Ini ada 5 pertanyaan Mas. Iya. Jadi Mas Ian dijawab dengan cepat. 5 pertanyaan. Enggak boleh mikir. Aku rada lemot. Jawabnya harus 5 pertanyaan tapi jawabnya 30. Susah Oh, banget. Iya. Adel ini. Saya dulu ya, Mas ya. Ya, siap. Mas Ian Ya. dijawab dengan cepat. Iya. Sisgon atau Bed of Roses? Better Process. Wah. biasa. Saya, Ya. Mas Wawan apa Mas Moyo? Waduh, kok pertanyaan ini? Ini sih nggak sama apa. Dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya. Boleh lah. Harus satu. Enggak, Mas. Ini kok malah memancing provokasi enggak? Provokasi pilih. Ya, terus ayo Mas. Oke. Jack D atau Civas Mas? Civas. Civas. Saya ya. Ya, Mas Ferry. Ontlang apa seledri? Enggak ada di sini, tapi enggak apa-apa saya tanyakan aja. Iya, ini kan enggak apa-apa ya. Siapa tahu di sayuran kan ada yang suka ontlang, ada yang suka seledri. Apa Mas kira-kira? Apa pertanyaan? Oncang. Oncang apa seledri? Daun bawang apa seledri? Daun bawang apa seledri? Daun bawang. Wah, daun Daun bawang. bawang. Oke, Sama Mas. kayak saya sih. Balet atau voli pantai? Wah. Voli pantai. Wah. Kobra. Kok aku loh. Terakhir ya, topi apa skibu? Skibu. Wah. biasa. Mas Masih mau suka pakai ada lagi? Tadi sudah terakhir? Sudah Mungkin tambahin terakhir. satu? Nah, Mas aja. Enggak usah ya. Sudah terakhir ya. Mas Ian terakhir. Ya. Ferry Kobra atau Angga Toples? Wah ini pemirsa Ranggi. Siapa ini? Mas Boyo gini Mas Boyo. Mas Boyo pengeduki Mas Ferry ya. Wah. Gak apa-apa nama kita sama Mas. Yes. Mesti memberikan. Dari Cobra apa Angga? Atau Ples. Iya. Cantik. Wah, cantik. Oke. Gak apa-apa lah ya. Cantik yang jadi juaranya. Aku boleh promo dikit nggak? Oh boleh Mas, Promo, silakan Mas. promo. Kalau Moyo kan udah buat single nih. Single. Iya, siap. Dan besok mau rilis juga single. Yang kedua ya. Wawan juga nih kayaknya mau rilis single juga. Ya itu. Nah aku juga mau rilis Wah. Siap. album kayaknya. Album? Cuman Album. bukan solo, bukan Band? solo. Di situ band aku featuring. Oh, featuring Bandnya apa Mas? Bandnya namanya Deposit Box. Deposit Box. Ya di Di situ YouTube atau di mana? ada 7 lagu bahasa Inggris semua. Wah, luar Bahasa Inggris biasa. semua. Mudah-mudahan ya. Teman-teman, Mudah-mudahan Deposit rilis di bulan Box. Oktober ini. Oktober rilis ya pokoknya Deposit Box. Deposit box ya. Itu di mana di Spotify atau di mana? Ya all, Platformnya? hampir semua. All platform ya? All platform semuanya ada. Ditunggu aja. untuk Deposit Box Mas Ian sebagai vokalis ya? Iya. Ya vokalis. takon Deposit kontak. Box featuring Ian Teaser. Wis, Deposit Box featuring Ian. Jangan lupa juga ada Instagramnya Mas Ian, Mas Ian, _ Ian 28. Kenapa 28? Nah, kenapa? Karena Pokoknya suka favoritnya 28. Iya. Tadi gue udah lari. Oke. Oke. Pimpot. Terima kasih Mas Ian. Makasih Mas Ian, sukses dengan Sukses. Deposit Box, Zaman dan Sukses. Production. Pokoknya kehidupannya sukses, Tambah sehat sukses, selalu. tambah Pokoknya Amin. kita tunggu semua karyanya Mas Ian dan teman-teman. Betul. Amin. Di Cirebon juga ya, di Cirebon Iya. juga, di Cirebon juga. Kita warga Temanggung dan Iya. sekitarnya juga harus support ya karya-karya Iya. orang Hari Jumat besok ya, clip on. maksudnya. Kita nggak live ya ini ya. Ya, pokoknya besok ada Iya, betul. clip on ya jam berapa Mas? Setengah 7 ya? Setengah Teaser ya? Tujuh. Di Temanggung TV. Di Cirebon ya.
Teaser reborn. Teaser reunion. Jam 6:30 besok Jumat. Jumat ya. Iya, Habis Jumatan berarti ya. Oh 7 Mas habis Ya kan Mariban. habis Jumatan di depan. Ya benar. Iya. Makarep mula. Ya ya. Oke, itu semuanya. Ya mudah-mudahan teaser bisa Amin. mengeluarkan karya-karya lagi ya. Siap, Teaser. amin. Saya tunggu juga Mas Adi di Temanggung. Siap. Harus datang ya. Mas Iya. Adi. Iya. Harus Mas Adi please. Datang. culik aja Pot. diculik. Culik. Datang ke Pinkpot ya. Datang report. Nanti biar jujur sama Panggil aja. Pak Bastian. Ferry Pak Cobra. Bastian. Dari Cobra. Siap. Oke. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang di luar sana Betul. yang menantikan Pinkal Podcast. Ya. Hari ini kita tutup ya. Tutup ya. Saya Angga Toples Karena kesempurnaan hanya milik Allah. dan Wah. Angga The Backbone. Ya. Sempurna. Iya. Oh iya, saya Mato Plus juga, saya Angga Toples sudah terlanjur. Tutup ya. Dan Mas siapa? Ferry Cobra. Ferry Cobra dan Mas Ian Teaser di sini. Kita tutup. Salam Pinkpot. Check out. Aku bingung. Emang kita harus bingung Mas.